Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf yang tadi udah nanya hilang pertanyaannya karena kita mulai ulang. Boleh nanya lagi, tapi kita lanjutin dulu jawab dari @meta Kak Alde apa gitu ya? Ya, yang tadi ya. Gimana caranya suami ngedevelop agama istri? Kalau bahasa saya gimana mendidik istri? Jawabannya yang pertama, gunakan mindset kita sedang lari maraton bahkan puluhan tahun. Artinya kalau lari maraton itu jangan mau cepat-cepat. Tidak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik. Tapi yang berlaku adalah lebih tepat, yang lebih baik. Maksudnya adalah kita sebagai suami ingin mendidik jangka panjang. Jangka panjang, jadi hargai perubahannya meskipun sedikit. Prosesnya, nikmati prosesnya sedikit demi sedikit. Misalkan ingin ngedevelop sisi misalkan Bu, baca Quran, misalkan ya, yang Mas yang tadi nanya di live yang sebelum ini, misalkan, nah, semangat ngedidik sebagai suami pasti pengennya malam ini juga, hari ini juga belajar gitu ngajinya. Nah, problemnya kalau terlalu dipaksa, terlalu diburu-buru, bukannya jadi simpati kepada suami, yang ada malah jadi antipati, malah jadi nggak mau belajar. Nah, ini kan repot, padahal kita spiritnya adalah spirit lari maraton itu tadi. Puluhan tahun kita nanti akan ngedidik. Kita bukan cuma ngedidik besok, kita ngedidik juga 20 tahun yang akan datang. Maka kita perlu yang namanya proses, progres, dan nikmati sedikit demi sedikit gitu. Di waktu yang bersamaan kitanya perlu ngembangin diri, menambah diri ya. Kitanya perlu menambah kapasitas diri kita. Nggak mungkin kita bisa memberi kalau kita tidak punya. Apa yang bisa beri kalau kita nggak punya sesuatu kan? Kita mau ngedidik istri nggak akan bisa kalau kitanya tidak terdidik lebih dulu sebagai suaminya. Kalau kitanya tidak punya sekumpulan hazanah keilmuan, pemahaman, bahkan aktualisasi, maksudnya bahkan pengamalan dari apa yang difahami, itu nggak akan mungkin kita bisa ngedidik kalau kita nggak mengamalkan apa yang kita pahami, kayak gitu. Yeah. Jadi ini dilakukan secara bersamaan. Jadi sebetulnya yang paling bertanggung jawab dari sebuah keluarga kan pemimpinnya ya, Mbak. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya terhadap keluarga adalah suami. Yang saya pahami berarti sebetulnya ini simpelnya adalah yang seharusnya sih, yang idealnya semangat belajar, paling semangat menimba ilmu dari buku atau dari manapun, dari YouTube mungkin atau dari seminar, dari apapun proses pelatihannya, itu harusnya yang paling semangat adalah yang bertanggung jawab itu suami. Meski realitanya kami kalau ngisi seminar atau training atau kulwap parenting ataupun marriage ya, pernikahan atau pengasuhan, mostly yang datang para perempuan. Nah, makanya tadi Baba sempat bilang perkaya hasanah, keilmuan, mudah-mudahan ini jadi spirit. Mudah-mudahan someday dipadati kegiatan-kegiatan demikian oleh teman-teman laki-laki. Kalau saya ngomong kan nggak enak ya, tapi dari Baba betul ya, Pak ya? Iya. Yang wajib sebenarnya ikutan seminar parenting itu laki-laki. Yang wajib ikutan kajian tentang keluarga atau rumah tangga itu adalah suami sebetulnya gitu. Tapi nggak salah juga kalau perempuan belajar. Barangkali mungkin secara episode hidupnya mungkin ya, kan beda-beda ya. Allah kasihnya kesadarannya di istri dulu. Nggak apa-apa, siapa tahu dengan istri belajar, kemudian semangat istri adalah untuk mempraktekkan jadi istri yang lebih baik. Ternyata itu menginspirasi suami. Kenapa kok istriku bagus banget kualitasnya ya, sementara aku gini-gini aja. Misal ada terbersit gitu di hati suami, kita harus optimis karena kan Allah yang kasih ya bersitan itu dalam hati suami. Terus dia lihat, oh ternyata karena istri belajar, karena istri sungguh-sungguh. Nah, itu bisa menggerakkan suami. Jadi idealnya memang suami yang belajar, laki-laki yang belajar. Tapi kalaupun baru para istri, baru para ibu yang bergerak, it's okay, nggak masalah. Bu, ini ada pertanyaan menarik. Yang mana dulu tuh? Yang paling bawah ini. Oke, Ella Tiara Putri. Bapak baca pertanyaannya. Bagaimana menyikapi keluarga yang berpikir bahwa luka masa lalu itu adalah karena seseorang kurang iman
Dan ketika ingin terapi, mereka melarang dan selalu bilang hanya tingkatkan keimananmu. Aku yang jawab. Ya, ini pernah jadi obrolan kami berdua juga. Tunggu, ngakses dulu. Yang mana ya? Itu yang prinsip teknis. Oh. Ya kan? Memang betul. Ketika semuanya ada masalah, secara prinsip memang betul. Solusinya adalah kembali kepada tauhid, kembali kepada keimanan. Iya, itu secara mutlak. Prinsip mutlak. betul. Benar. Nggak bisa tertolak, itu udah jawaban prinsip. Nah, ketika jawaban prinsip ini akan kita mulai realisasikan menjadi tataran teknis, diturunkan menjadi tataran teknis. How to? Bagaimana meningkatkan keimanan dengan kondisi permasalahan saya yang begini, yang punya luka masa lalu. Karena iman ini bisa ditingkatkan tergantung kondisi dianya kan. Ada yang kata Rasul, ada yang datang ke Rasul, gimana saya untuk dapat surga? Jangan berbohong. Rasul tahu banget dia masalahnya adalah suka bohong sebelumnya gitu. Ada lagi yang gimana saya mau masuk surga? Bakti pada ibumu. Rasul tahu banget karena dia sesuatu sama ibunya. Kendalanya itu. Nah, sekarang kita ngukur diri, kita punya luka masa lalu. Gimana cara saya meningkatkan keimanan gitu? Maka mulai dari situ. Maka kita perlu mulai dari situ, kita sembuhkan dulu luka masa lalunya. Setelah itu sembuh, nanti perlahan-lahan keimanannya naik. Gitu. Dan proses penyembuhannya teman-teman, karena saya kan melalui itu ya, melalui proses penyembuhan itu dan berangsur-angsur pulih. Teman-teman saya yang lalu, yang dekat banget tahu banget bahwa perubahan saya sangat signifikan, drastis. Saya nggak mau ngukur diri, maksudnya bukan nggak mau. Kalau saya yang klaim, jadi sok-sok ngeklaim kan. Tapi saya ketemu teman-teman lama itu, mereka bilang kamu drastis banget, Pak, perubahannya dari yang kasus saya lagi depresi sampai akhirnya setelah sembuh dan sampai saat ini saya udah jadi istri, jadi ibu. Mereka bilang kamu pulihnya parah, ini bagus banget gitu, mereka bilang. Yang saya rasakan ini based on experience. Kalau mau ngomongin expert, tentu latar belakangnya kami belum sampai situ. Maksudnya baru mau belajar dengan lebih banyak tentang ini. Tapi kalau based on experience adalah betul, tingkatkan keimanan itu jawabannya. Betul banget, itu nggak tertolak sama sekali dan nggak pakai tapi. Itu betul banget. Makanya dari segi terapi yang dilakukan, sebisa mungkin terapi itu juga diisi dengan ruh-ruh yang meningkatkan keimanan. Karena ada terapi-terapi yang nggak nyambung, teman-teman. Bukan nggak nyambung, sorry. Terapi yang nggak sampai pada proses peningkatan keimanan. Ada terapi yang nggak sampai ke ruhiyah. Terapi-terapi yang kayaknya iya, tapi itu di permukaan aja. Kalau saya mention nanti, nggak apa-apa lah, bicara kebenaran memang berat. Ada terapi-terapi misalnya kayak terapi supaya tersalurkan energi emosinya dengan banyak olahraga. Ya iya bisa, tapi demi Allah, ini kita manusia ciptaan Allah, ruhiyah kita dari Allah, hati kita milik Allah, perjalanan hidup kita Allah yang gerakin. Ini Allah juga yang akan bisa bantu kita untuk sembuh. Maka akses penyembuhan pertama dan paling utama itu adalah akses ke Dia, akses ke Allah. Jadi terapi-terapi apapun harus terapi yang itu ruh terapinya itu membawa kita pada proses peningkatan keimanan. Konkretnya gimana ya? Gini, saya waktu pas proses penyembuhan itu, proses yang saya lalui banyak. Tadi ada yang nanya di live IG sebelumnya, hipnosisnya di mana? Enggak hipnosis doang, saya selesai hipnosis tuh nggak sembuh. Saya cuma tahu, saya ada masalah sama ayah, saya ada masalah sama ibu, saya marah sama mereka berdua. Dan beliau yang jadi terapisnya itu bilang harus berdamai sama papa, harus berdamai sama mama. Karena saya jarang disentuh, jarang dipeluk, maka saya lah yang harus pertama kali memeluk dan menyentuh, karena itu akan menyembuhkan saya. Jadi cuma tahu, nggak langsung sembuh. Ada serangkaian hal yang harus saya lakukan untuk saya jadi sembuh gitu. Terus saya akses lagi cara yang lain dengan salah satunya pernah dengan nulis. Tapi di nulis itu juga bukan langsung sembuh. Nggak ada ya terapi langsung sembuh kayak gitu. Nah, teman-teman, tapi kalau boleh saya sharing yang paling berdampak untuk saya, yang saya benar-benar ini udah kontemplasi panjang. Kenapa sih saya bisa sembuh? Kenapa sih saya kok bisa struggle ini? Teman-teman, saya dicek baru tadi pagi, saya dicek sama teman saya yang terapis itu, seberapa ragu saya dengan kehidupan, seberapa seorang Febrianti Almira ini khawatir terhadap kehidupan seberapa besar.
saya dites dan saya nggak punya kekhawatiran apapun sama kehidupan, seyakin itu. Sedangkan dulu saya down banget parah. Saya akses kan, kenapa ya gitu. Ternyata ada terapi yang kuat banget ke saya, itu adalah terapi pembelajaran Quran. Jadi selain terapi psikologisnya ditempuh, saya juga belajar Quran. Saya belajar menggali apa yang Allah kehendaki dari saya. Saya tujuan hidup di dunia ini apa? Oke, saya tahu ibadah, saya tahu saya hamba Allah. Tapi secara konkretnya Allah pengen apa dari saya? Secara konkret gitu, digali, saya belajar, dan itu terapi terbesar saya. Baru ngeh belakangan, beberapa tahun belakangan, bahwa sayang ini nutupin hidung aku. Turun. Saya baru sadar beberapa tahun ke belakang ya, ketika baru sadar sih, kayak baru nemu korelasinya. Quran itu adalah syifa. Syifa itu apa, Pak? Penyembuh itu udah pasti nyembuhin. Kalau obat itu apa bahasa Arabnya? Dawaun. Obat tuh belum tentu menyembuhkan, tapi kalau syifa, penyembuh, sudah pasti menyembuhkan. Dan Quran itu selain Al-Furqan juga syifa. Selain macam-macam namanya, An-Nur gitu, ya kan? Juga syifa, asyifa, penyembuh. Saya baru nggak, oh saya sembuh karena Quran itu penyembuh, ya sembuh, bukan obat. Kalau obat belum tentu sembuh. Ya saya memahami, mempelajari itu. Maksudnya nyambung sama pertanyaannya, emang benar ningkatin keimanan itu adalah kunci dari semua penyembuhan luka jiwa. Maka terapi apapun yang dijalani, dicek ada nggak korelasinya dengan peningkatan keimanan. Syukur-syukur kalau itu membangun pemahaman berpikir tentang kehidupan, sekaligus ada terapi psikologisnya juga ditempuh. Ada satu juga yang belum Bu ceritain, Bu, selain dengan terapi Quran. Apa tuh? Ada sosok yang hadir, yang mengakui keberadaan Bu itu. Nah, kalau itu kan tadi ini ya, saya kebayangnya teman-teman kalau udah denger ini akan mencari mana yang bisa menterapi saya secara Qurani gitu. Akan jadi effort juga. Tapi kalau teman-teman yakin Allah akan hantarkan, minta sama Allah, ya Allah, hadirkan sama saya siapapun perpanjangan tangan Engkau yang bisa membimbing saya memahami Quran. Insya Allah itu udah jelas satu-satunya jalan terbaik gitu ya. Nah, yang ini yang mau saya share, yang tadi Baba bilang, ini lebih simpel, tapi ngefek banget. Jadi dalam proses terapi yang saya lakuin itu, yang juga berdampak besar adalah ada satu orang yang ini jadi perpanjangan tangan Allah untuk hadir di kehidupan saya dan menghargai saya. Jadi saya punya sahabat, sebut aja lah. Halo Devi Fitriani dia. Beliau namanya panggilannya Depoy. Nggak tahu nonton atau enggak, jarang main IG. Disapa aja kali-kali lagi jodoh. Ini beliau apa ya? Ya saya emang doa sih, ya Allah minta disembuhin, gak tahu gimana caranya, Engkau lebih tahu. Allah hantarkan beliau ketika saya ngerasa down, paling rendah, ngerasa gak berharga, makanya mau bunuh diri. Orang mau bunuh diri itu ngerasa dirinya gak berharga. Gak berharga untuk hidup. Gak berharga untuk hidup, yang ngapain? Makanya dia milih untuk mengakhiri hidup, dan saya tuh udah sampai di titik itu. Jadi justru kehadiran Depoy itu sangat kuat, karena waktu dia benar-benar ada untuk saya adalah ketika saya mau nyayat nadi. Nah itu tuh ada Depoy di sana. Beliau itu hadir nggak neko-neko, bukan terapis, bukan ahli Quran, bukan psikolog, bukan psikiater. Dia hanya seorang biasa, teman kampus, beda jurusan, bahkan nggak terlalu deket banget sih waktu dulu pas kejadian itu. Tapi dia punya kepedulian yang besar sama saya. Saya juga nggak tahu apa motifnya. Dia cuman bilang, ya saya pengen jadi teman, pengen bantu aja, seneng kalau bisa bantu orang gitu aja. Ya saya yakin lah itu perpanjangan tangan Allah gitu, melalui siapapun itu perpanjangan tangan Allah. Saya berterima kasih Allah telah hadirkan teman saya satu itu. Masya Allah, tabarakallah, lagi hamil 3 bulan. Semoga kehamilannya lancar. I love you Poy. Wah sesuatu banget deh pokoknya ada dia itu. Dia hadir untuk saya. Saya ingat banget di kosan saya mau bunuh diri. Terus ada dia. Terus dia bilang sama saya, Pel, pikir ulang.
kehidupan ini butuh kamu. Setiap manusia itu adalah kepingan puzzle. Kalau nggak ada salah satu manusia itu nggak akan ngebentuk satu gambar yang utuh, dan kamu adalah salah satu kepingan puzzle itu. Kamu berharga, kayak gitulah kurang lebih. Dan keberhargaan itu nggak dia susun dalam kata-kata seapik itu sih sebenarnya, tapi kurang lebih kayak gitu kalau saya maknai. Malam itu dia nggak pulang, dia diam di kosan saya, dia tidur. Saya waktu itu di kosan karena kabur dari rumah udah beberapa bulan. Jadi saya nggak punya peralatan yang mumpuni, saya nggak punya selimut, saya nggak punya apa, tapi dia mau nemenin saya tidur. Padahal saya kosannya di tempat tinggi, dingin. Maksudnya saya ngelihat dia nggak yang expert gimana, nggak, tapi saya lihat ketulusan. Jadi itu benar-benar ke saya tuh nyentuh banget. Dia tidur ngeringkuk di pinggir saya. Kasur saya tuh kasur apa ya lah, pokoknya kasur anak kosan nggak siap ngekos gitu loh, lepek gitu. Tapi dia mau bareng saya. Dia nggak dapat apa-apa dari saya, dia nggak dibayar kalau secara materi ya. Dia juga bukan teman dekat yang dapat keuntungan apa gitu dari saya, nggak ada. Dia tidur di sebelah saya, dia cuman tidur aja, Pel, kamu tidur ya, istirahat sekarang ya, jangan ngelakuin apa yang aneh-aneh. Dan sepanjang tidur teman-teman, dia tuh sering kebangun hanya untuk mastiin saya baik-baik aja. Jangan lupa di like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Terima kasih telah menonton dan nantikan video-video selanjutnya.